وصحبه ومن والاه واتبع هداه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. 109 سورة البقرة. نقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. صدق الله. يلا هاتي 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 يلا. وقاتلوا في سبيل الله لا ولما صد صلى الله عليه وسلم عن البيت عام الحديبية بارك الله فيك. وصالح الكفار على أن يعود العام القابل بارك الله فيك. ويحل له مكة 3 أيام. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما صد صلى الله عليه وسلم عن البيت atau sudda. Ma makna sadda? Sadda yasuddu wa yasudduna an sabilillah. Ma makna sadda yasuddu? Menghalangi. Ketika dihalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam anil baiti. Al-baiti yani al-baitullahil haram, baitullahil haram. Kapan? Nah, maka kalau kapan ini berarti pakai zarab. Ayu zarfin zarab zaman. Ama ay fi ami. Amal Hudaybiyati. Am makna jam'u am. Ma huwa jam'u amin? Umum. A'wan. Sana jamaknya sanawat. Gitu. Amal Hudaybiyati, pada tahun Hudaybiyah ada perjanjian. Apa perjanjian itu? Wasalaha. Mana salaha? Di sini apa? Wasulhu khair. Melakukan perjanjian damai. Wasalahal kuffara, dengan orang-orang kafir. Jadi ada perjanjian damai Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah. Apa isinya? Ala an ya'uda al-'amal muqbila. Ada ya'udu makna kembali. Manil ladzi 'ada ya'udu? Ini ceritanya siapa nih? Nabi mau kemana? Nabi. Jadi waktu itu Nabi tidak boleh dulu. Tahun depan baru boleh. Ya. Amal qabila. Qabil qadim. Akan datang. Al-qabil, al-muqbil, al-qadim. Wa yakhillu lahu Makkah 3 ayyamin. Dan khalla yakhillu apa? Mengosongkan. Lahu siapa? Makkah pertama. 3 ayyamin. Wa tajahhaza. Apa tajahhaza? Mempersiapkan. Jahiz? Ya. Bermakna ista'adda li umratil qada. Umrah al-qada. Umrah terakhir. Wa khafu, makna khafu takut. Alla tafiya Quraishin. La tafi
Mana tafi? Tafi itu tidak tafi. Tapi. Allah tafiya. Mana tafiya? Kalau katapi itu kan katapi. Buah katapi. Mana tafi? Lah. Nafayan fi. Tafi. Melarang. Lah. Allah. Al-wafa. Menepati janji. Wafa yafi. Wafaan. Ada kan tuh di Allah di silsilah Wafa'ul zaujah. zaujah. Oke, ada apa gitu? Binatang. Wafaul kalbi. Binatang yang setia. Ya. Apa nih? Quraisyun tidak menepati janji. Wa yuqatiluhum. Dan qatala yaqtulu makna qatala yaqtulu. Qatala yuqatilu. Lah, perang kan isim. Saling bunuh-bunuhan. Kok enggak enak banget? Perang, memerangi. Jadi kalau artinya kalau perang kan isim. Qatala memerangi. Qatiluhum dan perangi. Wa kariha, mana kariha? Kariha yakrahu kurhan. Bahwa wadaka makruh makna tidak disukai. Jadi makruh itu sesuatu yang dibenci. Wa karihal muslimuna qitalahum. Muslim tuh koler. Wa karihal muslimuna qitalahum. Muslim itu kurang nyaman memerangi mereka fil harami. Di mana? La, fil harami dulu. Tanah haram itu kan ada tanah haram. Kalau sini tanah haram Makkah, Madinah. Wal ihram. Tanah merah. Jakarta ada juga tanah Abang. Yang Muntai ada juga Tanah Abang. tanah Abang. Tanah Abang. Itu kan tanah Abang. Tanah Priok. Tanah. Tanah Priok. Apa tadi? Jadi kalau ada orang itu kan manusia diciptakan dari kalau ada orang kada jelas itu mungkin tanahnya tanah sengketa. Ya, orangnya kada jelas berarti diciptakan dari tanah tapi tanah sengketa. Alhamdulillah sudah terlunasi ilmu hutang. Ya. Duit ngambil 100 juta sehari selesai. Jadi sekarang targetnya apa lagi? Miliar. Ya, udah. Ini berkat doa Pian. Maka Pian ini salah satu senjata kami. Ya Allah, ini kasihan geranakan. Alhamdulillah di grup paspor itu kalau Pian pantau, katanya Pian ini juga ada hal-hal luar biasa. Katanya dikasih duit. Ya. Jadi di grup itu ada dulu orang NU yang bilang, "Oh, mazhab pasir terdepan dalam pendidikan." Makasih. Kan kita memang niatnya dia syiar. Terusnya ada pondok pesantren yang bekerja. Terus ada, saya tidak tahu di situ namanya Abdul Shani kalau itu. Di komentarnya panjang. Assalamualaikum. Saya mendengar informasi al-mazhab dari keluarga. Bisakah saya mendapat informasi lebih? Anak saya kelas 7 di sekolah tahfiz Balikpapan. Kita nggak sempat balas, nggak sempat respon. Diresponlah oleh Ibu Salaman. Ibu Salaman ini namanya Andi Baso Ikram. Nah, alhamdulillah katanya anak saya berkat bimbingan. Ada nama saya alhamdulillah di situ. Saya nggak minta. Dan sudah sama aja anak saya sudah di Mesir. Nah kira-kira dipikir-pikir itu kita nggak ada nyuruh orang kan, siapa yang meringankan kok, itu kan iklan gratis ya kan? Kita posting di mana ya, di benua nah, habis itu saya ucapkan terima kasih kedua-duanya. Terus ada lagi yang kita nggak paham ya, apa itulah
bukan mungkin, itulah bahwasanya sebenarnya kita tidak punya kekuatan apa-apa ya. Jadi termasuk hal-hal yang ya memang kalau dipikir-pikir itu nggak bisa. Kalau kita berpikir atau kita ngitung-ngitung, maka Allah pun ngasihnya ngitung-ngitung. Memang kalau kita pasrahkan setelah usaha maksimal, iza azamta. Nah itulah yang hendak, makanya terima kasih siapa Naufal. Jadi menginspirasi kami terkait dengan judul pertama Mazaya Family ya. Nah, makanya saya tulis di situ melangkah bersama karena kita adalah keluarga. Ya. Apa tuh? Tasnaul mustahil apa namanya? La taqul li wahdi. Jangan kata aku sendiri, alone au kaifasabil. Kaifasabil itu kaifa apa namanya? Kaifa itu bahasa Banjar. Kayak apa? Kayak apa? Nah, jadi Banjar nih ada hubungan dengan Arab. Nah, juga. Jadi ada perubahan aja. Kaifasabil, sabil itu apa artinya? Jalan. Kayak apa caranya? Jangan takut, jangan kayak apa caranya. Apa nama kitanya? Nasnaul mustahil pokoknya saya dengarnya itu aja. Siapa Humaydi kau nyanyi itu? Kata Humaydi gak ada. Nasna'ul mustahil. Bagaimana kita melakukan hal-hal mustahil. Dengan apa? Bersama tadi. Wal ihram, haram wal ihram. Ihram itu artinya pada saat berihram. Jadi masa berperang memang dilarang kan? Ashhurul hurum dah wasyahrul haram dan bulan-bulan haram kita dilarang. Nah, maka turunlah ini apa namanya nih? Asbabun nuzul. Kalau hadis asbabul wurud. Jadi perlu memahami ini agar pemahaman kita terhadap ayat itu kompleks gitu, komprehensif. Jadi jangan sepotong-sepotong memahami ayat. Ya Allah. Nazala maka turunlah. Waqatilu fi sabilillah. Ma mana qatilu tadi? Memerangi. Itu kan ayu fi'lin qatilu. Barakallahu fiik. Allah yubarik fiik. Allah yafta alaik. Masyaallah tabarakallah. Akhta'tu. Waqatilu. Isim fa'il. Fi'il amar. Qatala. Bahwa qatilun wadaka sudah benar wadaka. Kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau qatala ini sulasi majid, sulasi mujarrad. Jadi memang harus bolak-balik mazid. Sulasi mazid itu isim fa'ilnya enggak ada qatilun sudah. Mu'i bahwa wadaka. Karena cuma mu'i saja. Bilamarnya. Kalau sulasi qatala itu pasti yaqtulu, bilamarnya seperti uqtul wa qatilu. Berarti apa artinya? Dan kalau yang salah aja di sini pasti terjemahnya memerangi kan? Ini apa nih? Perangilah. Wa qatilu atau berperanglah fi sabilillah. Makanya kita melakukan ini pun sabilillah ini nanti maknanya mohon maaf Bu ya. Jadi ulama berbeda pendapat terkait dengan asnaf zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fi sabilillah. Nah, kata sabilillah ini Buya Yahya misalnya mengambil pendapat sabilillah itu tidak ada sekarang. Karena sabilillah ini adalah orang tentara yang berjuang, yang digaji negara atau tidak digaji negara. Ya. Waqatilu sabilillah. Di antara alasan beliau innama itu ada tuh hafrid, maka itu saja tidak boleh diperlebar. Ulama yang lain meluaskan makna sabilillah, sabilil khair. Maka masuklah situ santren, masuklah situ masjid, masuklah situ lembaga kiai, ustaz. Ya itulah perbedaan ya. Nah, sabilillah
termasuk kita ini. Jadi jangan gampangkan, sederhanakan perkara kita ini. Perkara kita ini kita sedang orang yang fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Ya dah? Orang yang menuntut ilmu itu fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Ini saat ini apa yang terjadi? Nih, kalian gak ada melihat ya? Melihat ya? Kan. Sama berarti. Wa annal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasma. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu. Jadi ini bukan urusan kaleng-kaleng. Ini urusan besar, azim. Nah, makanya kita harus dijaga dengan baik. Wa qatilu fi sabilillah termasuk mazaya ini. Jadi ini untuk dalam rangka apa? Dalam rangka kita menyenangkan Rasulullah SAW. Jadi terus makanya pondok-pondok yang sukses itu kata Habib Sugeng adalah pondok yang memang ikhlas. Arti ikhlas tuh ya kita makanya Ustaz dapat arahan untuk niatnya apa? Ya nggak ada niat gitu. Niatnya makanya saya kalau jalan ala mana wa Habib Sugeng baharun bahazan baru jalan. Artinya apa yang mereka? Makanya kan ada istilahnya ala kulli mana wa bi salafus. Niatnya apa? Ya niat salafus saleh dulu. Tentunya niat mereka masya Allah tabarakallah. Nah, demikian juga pondok ini niatnya niat Buya Hasan. Nah demikian juga sini waqatilu fi sabilillah. Demikian apa tuh sabilillah itu li'a'lani dinihi. Iku li'a'lani i'la'i. Apa makna i'la? Isim apa i'la nih? Fi'il kah? Masdar dari kata a'la. I'la. Apa makna? A'la aliyun menegakkan atau meninggikan. Ya, naira ailiyah. Itu salah satunya. Naira dau nur ailiyah yang ali. Al-Islamu ya'lu. Mana ya'lu wala yu'la alaihi. Tinggi, tapi kalau a'la meninggikan, menegakkan, ya kan? Maka dulu ada farfa' bi dhammin wansiban nabil alif. Ya, pede banget nih farfa' bi dhammin wansiban nabil. Apa arti farfa'? Naikkanlah katanya. Naikkanlah dengan dhamma. Nah, jadi kata itu tergantung kondisinya. Kalau farfa' dalam nahwu artinya rafa'kanlah. Waqatilu fi li'a'lani. Tujuannya apa? Untuk meninggikan agama Allah. Ini mulia sekali. Ya, yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah meridai. Waqatilu fi sabilillah ay li'a'lani dinihi. Itu bisa jadi maf'ul apa? Kalau kita buang li'a'la dinihi kita buang. Maka maf'ul apa? Bagaimana bacanya? I'la. Buang lamnya, damjarnya buang. I'la'an lidini. Kita? Maka saya punya doa. Tapi sekarang saya baca. Warzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan i'la'an li kalimatika wa nusratan lidinika. Berarti benar aja. Doa itu terinspirasi dari orang tua saya. Jadi saya pengen kaya. Benar kaya. Lebih banyak. Tapi syaratnya tadi apa? Ya'la li kalimatika wa nusratan lidinika. Karena nama saya diberi nama Nasruddin. Kakak saya dua Nasrani. Gitu. Ya kan? Nasrani, dua Nasr. Makanya kalau di Mesir kalau mana aja? Ke rumah Nasrani. Ya, ke rumah saya. Nasrullah Nasruddin gitu. Waqatilu fi sabili a'la'i dinihi. Jadi kita niatkan mazaya ini untuk i'la. Jadi gini, kami ini bermimpi terus. Habis itu bangun. Ya. Bujuran tuh melihat di Facebook, wah sama. Jadi saya bilang nanti Pak De ini jangan. Pokoknya lampu-lampunya, kafenya, mazaya martnya di mana gitu. Doakan mudah-mudahan tanah depan tuh mobil pas dibayar. Nanti tambah lagi tanah setelahnya. Tahun berapa 1000 santri 1000. Jadi harus mewah, baik dan mewah. Jadi pemandangannya ya seperti ya itulah yang di dalam. Bayangkan ada liftnya di sana, ada flyover. Itu lantainya yang saya jalan tuh flyover, beneran flyover.
Kalau pada percaya kan tuh datang ke sana. Dan saya jarang Ustaz. Habis itu ini sekelilingnya itu keramik semuanya di halaman-halaman itu. Jadi apa maksudnya ini? Ini membanggakan. Rasulullah kan bagus. Nah, jadi pasti bersambung. Jadi Habib sudah cerita pasti bersambung. Ini bisa biar Rasulullah senang. Nah, sama kalau pondok riget, WC-nya tanya tamburan. Nah, coba. Ini kira-kira coba kalau orang datang dan itu pernah saya alami dulu. Ada orang ini lama di Mesir. KBRI. Pimpinan pondok. Anehnya mau masukkan anaknya di pondok itu. Nginep. Lihat. Saya paham aja kita kan punya keterbatasan. Nah, makanya Pak De kalau saya nggak ikut dulu. Bangunan saya nggak ikut, nggak terlalu ngurus. Sekarang, mohon maaf saya cerewet. Saya harus tahu ini apa. Bentuknya. Jangan Pak De. Gambar itu saya harus menyetujui. Saya nggak mau. Saya lihat dulu. Saya nyari juga mana. Oh ini sudah. Tapi saya nggak cerewet amat sih. Cuma maksudnya ini harus bagus gitu. Agar apa? Sebaliknya makanya katanya Syekh Muhammad Abdul itu coba kita lihat kadang. Hatta di Masjidil Haram itu kadang kalau orang nyari WC pakai apa? Pakai hidung. Jadi kalau kita bau cing, bau itu termasuk di di Mesir kadang masih kotor gitu. Padahal Islam jelas mengajarkan kebersihan itu. Termasuk itu kemarin nanti dilihat ada perut sapi. Nantilah. Jadi pokoknya sebisa mungkin, harus. Jadi kita menampilkan ini kan di sini. Kita tampilkan kebaikan. Dikira orang harap banget tulisannya belakangnya. Biasa. Cuma tapi alhamdulillah kemarin Ibu Ustazah Aisyah itu ketika orang BSD ke sini melihat siapa yang bikin? Ustazah Aisyah. Jadi kita dalam setiap kesempatan itu makanya kan kita harus mempersembahkan yang terbaik, pondok terbaik. Makanya gak kaleng-kaleng. Serius kita. Allah akan bantu. Li'ala, niatnya apa tadi? Li'ala ini. Agar gini loh, Pian misalnya nih hadir di sebuah konferensi internasional. Ya. Dia setelah ngomong tengah orang bahasa Inggrisnya mantap, bahasa Arabnya mantap, bahasa Banjarnya mantap. Artinya gini, jangan sampai orang kayak ini ya alumni Azhar. Bukan itu yang kita tuju, bukan. Cuma memang keharusan. Jadi maaf, saya sering banget. Makanya kan kami dengan ibu ini rencana dia pengen ke Mesir. Berdua ini. Yang ke KBRI sudah disusun rencana. Pengen apa? Agar nanti akan kami sampaikan. Kan kita nih alhamdulillah Allah yang anugerahkan. Hadza min fadli Rabbi. Apa? Habib Saleh datang sini. Habib Saleh kan murid pertama Habib Umar sini. Masya Allah Dar Mustafa terbuka. Saya kemarin ketemu Syekh Yusri. Insya Allah kalau Al-Ahqaf pun bisa. Mesir sudah. Nah jadi kita pengen orang-orang yang pengen serius. Jadi jangan tanggung-tanggung. Ya, serius. Makanya kan pengen belajar nih. Ini belajar ini berapa ayat pengen belajar? Saya. Apakah ini Kak? Kenapa belajar saya? Apakah ini karena waktunya? Enggak. Nabi SAW ketika mengajar sahabat itu tidak menambah hafalan kecuali asyra ayat, kecuali hafal dan mengamalkan. Nah demikian juga kita berharap. Alladzina yuqatilunakum. Siapa yang kalian perangi? Alladzina yuqatilunakum. Mereka yang memerangi. Kum itu apa syaratnya? Maf'ul bi. Siapa yang memerangi kalian? Min itu al-bayaniyah, minal kufar. Siapa yang diperangi ini? Orang kafir. Jadi jangan salah. Orang Islam jangan diperangi. Yang diperangi orang kafir. Ya. Maka kan katanya kita mengajak orang ke surga, ya kan? Ketika kita mau membom orang yang sedang mohon maaf bermaksiat misalnya, bom gitu tempatnya. Ada tuh Muslim. Itu berarti kita menyampaikan mereka kemana? Ke surga, ke neraka? Mempercepat namanya. Ya kan kira-kira. Padahal kan kita mengajak orang ke surga. Nah, kemudian ada satu hal yang harus kita tanam. Jadi ada pendapatnya terkait orang yang dia itu
Ini pendapat ya, bukan saya. Ada ulama berpendapat orang itu misalnya dia tinggal di Eropa, gitu, satu ya. Kemudian dia ini tidak pernah berinteraksi dengan orang-orang Muslim yang benar ya. Kemudian potret Islam itu sampai ke dia, itu teroris, media gitu kan, mengerikan. Musyawah itu artinya potret Islam itu tidak benar sampai ke dia. Maka dia ini dihukumi sebagai, ini pendapat ahlul fatrah. Ahlul fatrah apa berarti? Fatrah apa? Masa yang tidak ada nabinya. Ya. Nah, ini dia, nah bahkan dulu Ustaz pernah disebut, masuk surga apa masuk neraka? Jawaban akhirnya apa? Kita nggak ngurus di masuk surga masuk neraka. Tetapi sangat kan tidak ada. Sekarang makanya dia dihukumi bukan sebagai orang yang kafir yang menentang, karena kan dia tidak tahu sebenarnya. Nah, maka tugas kita ini seharusnya menjadi potret umat Islam yang baik di bandara misalnya. Ini contoh aja, cara berpakaian, jangan sampai kita malah seperti yang disebutkan Nabi, la tattabi'anna sananal ladina min qablikum. Jangan sampai kita nih kehilangan, namanya ada istilahnya azmatul hawiyah. Azmah itu apa namanya? Azmah. Bukan azmah, azmah bil hamzah. Azmah apa namanya? Azmah maliyah, azmah iqtisadiyah, azmah sawit. Harga. Pas. Azmah K huruf depannya. Kualitas. R nomor 2-nya. Baru R ke R berarti. I. S. Krisis. Hawiyah apa hawiyah? Hawiyah. Krisis. Identitas. Jadi krisis. Apa maksudnya krisis identitas? Kita nih malu, beragama Islam ini malu, berpakaian Muslim ini malu. Dia membaur, karena jelas nih Islam juga karena kan. Nah, kita harus tetap berpakaian kita biasa, tetapi komitmen kita terhadap Islam itu di bandara, di mana kita harus menunjukkan kesantunan. Bukan karena memang itu seharusnya. Misalnya contoh sederhana nih, ada misalnya kemarin itu kan di mana tuh di libur dinding apa rantau atas kan ada santriwati pakaian dia mungkin ya pakaian biasa sih sebenarnya, pakaian jubah. Cuma ada orang perhatikan. Ini contoh sederhana ya. Perhatikan. Nah, kok anak ini bagusnya pakaiannya? Dipanggil lah, sekolah di mana? Sekolah di pondok mana? Oh ya pondok ini. Akhirnya orang yang jualan tadi memang dia kasihan, jualannya luar biasa. Namanya mengapung pasar. Tahu ya, menyasar pasar. Ada tahu ya? Jadi pasar Waro misalnya hari ini dia misalnya dia mengejar pasar. Kalau bahasa Banjarnya mengapung pasar. Mengapung itu mengejar. Pasarnya sih nggak jalan-jalan, cuma dia lari-lari mengejar. Sama orang nikah yang paling susah itu nikah lari. Kawin lari, salah. Kawin lari. Yang kasihan siapa? Penghulunya buka-buka. Apa tadi? Nah contoh akhirnya orang terinspirasi. Nah demikian juga kita. Oh sekolah di mana? Makanya kita posting itu apa? Mudah-mudahan itu menjadi hidayah. Gitu. Oh akhirnya orang sekolah sama saya. Oh akhirnya orang terhidayah. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Satu saja. Kata Nabi, satu saja orang terhidayah. Yang dulu sembahyang jadi sembahyang. Satu saja. Khairul laka min humurin na'am. Jauh lebih baik daripada apa mobil sport termurah, termahal, mahal dingin. Murah dingin. Apa mobil sport? Lamborghini. Pokoknya harga 2 miliar, 3 miliar. Itu lebih baik kita menghidayah satu saja orang di sisi Allah. Nah, jadi kalau kita berhitung duit, berhitung pahala, berarti itu yang kita pikirkan. Ya, termasuk ini. Nah, saya juga misalnya semuanya ini ke Mesir, semuanya pulang, orang jadi soleh, jadi aulia. Kira-kira saya dapat pahala nggak? Ya, itu yang diharapkan. Ya nggak apa-apa kita bikin paspor sama-sama. Itu sejarah. Kenapa saya minta dipoto? Itu kan sejarah. Nanti tahun depan. Jadi akan terus terulang, minimal ingat kita. Ya Allah, wala ta'tadi. Perintah pertamanya apa? Waqatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum. Berarti kalau mereka tidak memusuhi kita, boleh nggak? Mafhumnya nih, bolehkah kita memerangi orang yang tidak memusuhi kita? Dalam hadis dikatakan, umirtu an uqatilan nas. Dulu hadis ini cenderung kurang nyaman bacanya. Umir tuh apa artinya?
an uqatilan nas untuk memerangi. hatta asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Kata Nabi, umirtu an uqatilan nas. Ngeri banget hadis ini. Coba kalau hadis ini dipelintir, Islam itu berarti agama pedang, agama kekerasan, teroris. Ya, bujur gak? Hadisnya ada. Nih, perintah memerangi orang. Wah, ngeri, bujur gak ada? Oh, iya, ada hadisnya. Nah, gimana kira-kira kita menjawab? Nah, tugas PEN meluruskan pemahaman seperti ini. Pertama, ini harus paham bahasa Arab. Umir tuh. Apa artinya umir tuh? Aku diperintahkan. Ma'ruf majmul? Majmul. Umir tuh diperintahkan, bukan Nabi, tapi diperintahkan. Saya merintahkan Allah. Maka kalau ada orang sekarang mau berperang, itu harus umir tuh, harus diperintah. Saya memerintah dia, nggak ada lagi. Nah, maka dalam konteks kekinian, nggak bisa kita datang, oh kita bikin kelompok geng, itu kita perangi ya. Siapa nih? Atas nama siapa dia? Nah, ini pemahaman yang kacau. Dan hadisnya ini yang diambil. Padahal umir tuh Nabi itu kan pemerintah. Nabi itu kan pimpinan. Nggak bisa kita jangan deh. Besoklah kita memerangi itu. Siapa? Atas nama siapa? Atas nama Allah. Nah, satu. Dari kata umir itu aja sudah tidak paham terhadap teks hadis ini. Kemudian di situ uqatila. Uqatila itu apa? Nah, ifadah uqatila itu wazan madinya apa? Qatala yuqatilu. Redaksi hadisnya uqatila, bukan aqtula. Kalau aqtula apa artinya? Kalau uqatila tuh musyarakat. Memerangi, tadi kan apa? Di sini siapa? Alladzina yuqatilunakum. Kalau orang kadang memerangi, masa kita bunuh? Itu artinya perang sorangan. Nah, jadi kalau ada orang memerangi baru balas kan gitu maksudnya. Kalau kita orang hidupnya tenang, stabilitas politik aman, militer aman, keamanan, lalu kita itu kita serang, itu mereka telah melakukan kezaliman. Bahkan kita harus tunduk kepada pemerintah. Itu kan kita itu perintah agama. Wa atiyu Allah wa atiyu Rasul wa ulil amri minkum. Jadi kita misalnya nih pemilihan presiden, selesai, ya sudah terpilih, itu kita ikuti sekalipun itu bukan yang kita pilih. Kan seperti itu. Nah, demikian juga nih umir tuh an uqatilan nas. Jadi pertama dari kata amarah saja itu umir tuh. Nggak bisa. Jadi nggak bisa ada kelompok-kelompok tertentu yang kemudian mengatakan, ayo kita bunuhi. Nggak bisa. Ya kan? Nah, qatala yuqatilu. Wazannya kalau kada paham saraf. Nah, jadi tugas kita lah yang menjelaskan. Oh, hadis dan ini hadis ini rentan dipelintir, dipahami keliru untuk kepentingan tertentu. Ya. Wala ta'tadu, dan kalau toh berperang ada perintah wala ta'tadu alaihim, kepada mereka siapa? Nih, apa nih? Tuh, apa? Bilibtidai bil qital. Jangan mulai. Ya kan? Jadi sebenarnya kalau kita membaca sejarah, maka Nabi itu perang itu karena difa'an an nafsi. Karena membela diri, membela kehormatan negara. Bahkan riwayatnya ada seorang perempuan yang dilecehkan. Ya. Gara-gara satu orang perempuan dilecehkan, seorang Yahudi, Nabi balas perang. Islam menghormati perempuan. Tapi kalau Nabi kalau pribadi Nabi tidak ada masalah. Tapi kalau Islam yang dihina, Nabi beda lagi caranya. Nah, jadi apa bentuk i'tida itu? Bil ibtida'i bil qital. Jangan memulai. Nah, jadi termasuk di sini wala ta'tadu itu. Ta'tadu itu jangan melampaui batas. Di antaranya kan ada Islam tuh perangnya aja ada kode etiknya. Kode etik, lain kode etik. Apa tadi kode etik? Itu bolehkah membunuh orang sipil? Boleh nggak? Nggak boleh. Itu satu. Kemudian para pendeta dilindungi, masjid, rumah ibadah dilindungi, pohon saja dilindungi. Coba, ini luar biasa sebenarnya etik begini. Nah, kitalah yang harus mewujudkan dalam diri. Jadi tugas kita ini berat.
kita ini pewaris Nabi, diakui atau tidak, ya. Jadi sekali lagi jangan kecilkan diri, sementara Allah sudah memuliakan, walaqad karramna bani Adam. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan Allah tidak menyukai, mencintai al-mu'tadin. Kalau kita dapat kata cinta, kalau kita dapat cinta dari Allah, maka apa yang terjadi? Satu, ya. Di dalam hadis disebutkan, hadis ini dimulai dengan man 'adani waliyan faqad adantuhu bil harb. Hadis qudsi. Man artinya ada, memusuhi, waliyan, man adali waliyan, li wali kekasih, wali artinya kekasih. Sederhana simpel ya, jangan kan bayangkan walinya terbang, wali ini bisa karang, wali ini kekasih. Man adali waliyan, apa kata Allah? Faqad adantu apa artinya? Adantu, dia adantu mengizinkan bil harbi, berarti bahasanya boy bakalahi, bukan bakalahi nih, boy perang. Lawan siapa musuhnya? Allah. Sanggupkah? Man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Kemudian seorang hamba nih, la yazal abdi yataqarrabu mimma aftaratu alaihi, ketika melakukan diwajibkan itu apa sih? Salat, puasa, zakat. Ya wajib aja nih. Dia mendapat makam muqarrabin. Kemudian bin nawafil. Terus nawafil ya sederhananya, salat sunat, abad, rawatib, ya. Puasa sederhana. Nah, apa yang terjadi? Bisa terus menerus istiqamah nih ibadah. Mengabdi kepada, termasuk kita belajar nih istiqamah. Apa yang terjadi? Terus dia hatta uhibbahu, kata Allah, sehingga aku hatta uhibbahu. Apa konsekuensi ketika kita mendapat cinta? Ini ada khutbah Ustaz ketika Allah mencintai kita. Apa yang terjadi? Fa idza ahbabtuhu, kata Allah. Fa idza ahbabtu, apabila aku mencintai, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Jadi dia gunakan untuk mendengar. Apa maksudnya nih? Bukan Allah jadi telinganya, bukan. Tapi telinganya nih akan diarahkan kepada kebaikan. Allah yang jaga. Kalau dulu senang yang kada jelas, sekarang tuh kok nggak senang. Seperti mana Nabi ketika pernah ingin melakukan hal-hal yang kurang baik, ya, Nabi kan apa yang terjadi? Ditidurkan, ya. Nah kemudian wabasarahu, mata ini akan melihat kebaikan, senangnya. Kan ada orang tuh bisa sholat, terus rakaat, bisa beribadah. Itu kenapa? Jadi Ustaz Zaini itu kalau di sana ada hadis Salim Syatiri. Jadi beliau di masjid itu yang dikerjakan tuh apa? Ngaji, sembahyang, habis ngaji sembahyang, lapas sembahyang, ngaji pulang, habis ngaji lapas sembahyang pulang. Nah, kok bisa ya? Kalau kita kan melihat aja capek, ya kan? Tapi ada juga orang yang guringnya kuat banget. Bangun guring pulang, bangun guring pulang. Nah, memang ini berarti Allah tidak suka. Ya kan? Sama kemarin doa, kata Allah, ya Allah kabulkan. A'ti mas'alatahu. Aku inilah uhibbu an asma'u sautah. Nah, hati-hati. Jangan kepedean kita. Siapa? Wallahu alam. Istidrak kan bisa saja. Setiap dia doanya dikabulkan. Ya, hati-hati juga. Tapi ada orang, nah jadi kita santai aja. Ketika dikabulkan bersyukur, ketika kadang ya bersabar. Ya kan? Nah, jadi apa tadi? Bisa itu. Apa tuh? Allah yang menyamankan hati, Allah yang mengamankan. Nabi loh bisa salat lamanya surah Baqarah. Kalau kita kan bisa mendengar aja salat surah Baqarah, gimana caranya? Nabi bisa. Oh, Allah yang memberikan kenyamanan. Itu waju'ilat qurratu 'aini fis shalah. La yuhibbul mu'tadin al-mutazawwijina ma hadda lahu. Yang mutazawwijin apa artinya? Isim apa mutazawwijin ini? Makasih. Dari kata tajawaza yatazawaju tazawujan fahuwa mutajawizun. Al-mutazawizina ma hadda lahum, yang
melampaui. Hadda itu apa artinya? Haddan, haddun apa artinya? Batas. Melampaui apa yang dibatasi. Nih sampai sini aja melampaui dia. Maka man hama haula al-hima yushiku an yaqa'a. Maka kata dilarang. Il harama bayyinun wal innal halal bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Wa man hama haula al-hima, siapa yang mendekat-dekat dengan yang haram itu takut akan dikhawatirkan ya akan jatuh kepada hal-hal yang diharamkan. Jadi kita apa sini itu istilah dalam fikih itu apa? Menjauhi yang syubhat itu apa? Wara. Kalau waria, warik itu kanyang. Oh warak. Warak katanya. Saya sudah warak. Sudah jadi warik. Warak itu ada makna lain juga. Wakil rektor. Warik. Ya. Warik lah. Hada. Nah tapi wahada ayat ini mansukhun. Mana mansukh? Mansukhun isim maksud dari kata yan. Coba jangan tiganya selesai. Yansa. Di mana yansa kau dapatnya? Karena ada huruf apa namanya? Halaq. Halaq. Ada dalil selain itu? Qala tabaraka wa ta'ala ma nansakh, berarti nansakhu, yansakhu ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in. Hada mansukhun, ayat ini mansukhun. Artinya apa mansukh nih? Di dulu, ya toh isim maf'ul. Dihapus bi ayati bara'atin. Dengan ayat bara'ah. Apa makna bara'ah? Hah? Allah. Bara'ah mana? Surah At-Taubah. Bara'atun minallah. Au biqaulihi waqtuluhum haitsu saqibtumuhum. Atau dengan ayat waqtuluhum haitsu saqibtumuhum. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hada ila yaumil akhirah. Wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu